Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin testing ke 75.000, habis itu langsung rejected dan mengalami koreksi. Apakah ini kondisi yang wajar? Kita bakal bahas selengkapnya di video ini teman-teman. Tapi before kita mulai lebih jauh, let me know guys kalau kalian interested untuk live session ya. Tulis live session di kolom komen. Dan sekaligus saya pengen inform, kemarin saya langsung kasih update ya secara instan ke teman-teman ya lewat Sally Trading Group di postingan Telegram. Jadi saya bilang sama teman-teman bahwa per kemarin itu Bitcoin kan naik ya, testing ke level supply, dan kita ngelihat dalam kondisi impulsif gitu. Jadi market itu responsif terhadap kondisi yang ada di, ya kita bisa bilang kondisi yang ada di sentimen geopolitik ya. Kita ngelihat bahwa si market itu memiliki optimisme gitu. Jadi buat saya no reason for short selling currently unless kita ngelihat ada rejection gitu. Dan ternyata kemarin nggak ada rejection guys. Prosesnya cepat langsung gitu. Nah saya langsung updating ke teman-teman secara secara ya lewat teks komen lah. 22 jam yang lalu kok ya, dari videonya di kemarin ya teman-teman. Ya kira-kira begitu ya. Ya anyway, don't forget untuk gabung ke Telegram ya. It's free guys. Cek aja di kolom deskripsi. Alright. Next one teman-teman. Yang saya mau bahas adalah the legendary signal. Ini sebenarnya menguatkan terhadap satu buah skenario yang saya lihat cukup besar probabilitasnya untuk terjadi. Yaitu kita dalam fase kondisi double tree ya. Jadi kalau kita perhatiin nih teman-teman ya. Nih technically yang terjadi pada Bitcoin ya. Saya mungkin udah pernah bahas ya. Mungkin di salah satu live streaming. Tapi saya akan review lagi. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ngebentuk bull flag gitu. Nah, technically yang terjadi pada Bitcoin saat ini adalah ngebentuk yang namanya bear flag. Gitu kan ya. Nah, jadi posisinya kalau kayak begini case-nya adalah ini W, ini X, possibly jadi Y gitu kan ya, teman-teman. Kalau kita balik gitu kondisinya. Nah, pada pengkondisian itu ada beberapa rules ya yang bisa terjadi seperti flat, corrective wave, any tree, bisa jadi zigzag, bisa jadi flat, bisa jadi Elliott wave apa lagi ya teman-teman ya, zigzag, flat atau triangle gitu kan, baru kemudian zigzag lagi atau flat ya. Ini tinggal dibolak-balik sebetulnya, tapi poin utamanya supaya anda nggak bingung gitu kan ya, poin utamanya adalah double tree is a sideways combination of two corrective patterns, which is kalau kita lihat on Bitcoin itself saat ini itu ya, kondisi itu sedang berlangsung gitu, bahwa kita sebenarnya terkonsolidasi ya kan. Di sini kalau teman-teman perhatiin ini patternnya adalah A, B, and C wave. Previously saya pikir kita udah beres dan ini langsung turun. Ternyata nggak turun. Ya, dia naik. Dia naik kemana teman-teman? Dia naik ngebentuk yang namanya expanded flat. Oke. Jadi kalau kalian cek nih di bagian sini nih flat ya, itu ada yang namanya irregular atau expanded flat. Karakteristiknya adalah dia mencangkup yang namanya sweep high point ya. Jadi dia sweep di sini and then sweep low point, baru dia naik gitu ya. Ini kan kalau konteks di sini kan adalah harga cenderung bergerak bullish gitu. Makanya A, B, C, abis itu dia naik lagi. Well, actually kebetulan gitu kan. Kalau kita lihat dia naik dari sini ya. So dia pull back gitu kan. A, B, and C wave, right? And then baru dia naik lagi gitu sekarang. Nah, kalau kita lihat teman-teman secara karakteristik seperti itu, ini kan berarti jatuhnya adalah zigzag ya. Di sini jatuhnya adalah flat expanded. Oke, saya kasih misal warnanya hijau gelap ya gitu kayak gini. Jangan deh, nggak kelihatan teman-teman. Ungu mungkin nggak juga ya. Oranye nggak juga ya, harus kita bikin beda gitu kan. Nah, biru dah ya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, sekarang kondisinya kalau memang ini adalah bagian dari si double tree tadi teman-teman ya, probably this is the ABC kayak gini. Oke. And then, itu artinya ada possibility ini juga bisa jadi ABC untuk finishing ke yang namanya WXY tadi. So, this is the W, this is the X, and possibly the Y-nya ada di atas gitu ya. Kenapa di atas teman-teman? Ya, kenapa ada di atas? Mari saya jelaskan. Ya, secara tidak sederhana. Kemarin saya ada bikin ya video legendary signal. Ya, so legendary signal ini itu sebenarnya karena saya ya dalam nge-create video Bitcoin itu selama saya bikin YouTube video dari 2021 saya baru bikin 4 doang teman-teman, signal bottom gitu ya. Ini kalau kalian cek tanggal 27 November 16 April ada 2 kondisi.
Ya, 27 November itu posisi di sini. Oke, ini kita kasih garis ya, 27 November teman-teman. Gak lama berselang Bitcoin turun ya. Kalau misalkan kita anggap lah ya dari sekitaran angka-angka di tengah ini gitu ke atas itu masih dapat 10%. Oke. So maksudnya dia bottoming itu bukan berarti dia balik jadi bull run. Ya, itu yang harus dipahami teman-teman. Yang saya maksudkan dia bottoming adalah itu artinya penurunan ini sudah selesai. Ya, dia udah beres. Ya, tinggal permasalahan berikutnya adalah dia akan naik menjadi ABC, dia akan naik hanya untuk istilahnya kayak quick retracement atau quick pullback, itu yang kita nggak tahu gitu. Atau mungkin ya bisa jadi ya dia finishing di situ and then market start bouncing ke harga yang jauh lebih tinggi. Itu juga possible gitu. Tapi ada berbagai skenario di sana. Cuman penjelasan soal signal bottom yang saya maksudkan adalah itu artinya tekanan jual yang sebelumnya berlangsung itu sudah selesai. Ya, kalau teman-teman cek video yang kedua itu adalah 16 April 2025. And guess what guys? 16 April 2025 ya. Bukan sulap tuh ya, tapi memang jadi nggak lama jadi bottom gitu ya. Artinya apa? Tekanan jual di sini itu beres gitu. Sudah selesai. Signal bottom keluar di sini, yes it's lagging, tapi at least teman-teman jadi tahu, oke, we might not go even lower dari sini karena kita kondisinya lagi dalam keadaan bullish pada saat itu ya, trending bullish gitu. Nah, signal apa yang saya maksud adalah signal di MACD-nya teman-teman ya. Jadi saya pakai indikator ini MACD, saya bahkan sampai bikin juga nih di postingan di X gitu ya. Kalau kalian mampir ke X saya ada inform. So it happened ya on Bitcoin so many times. Kalau teman-teman lihat di sini ya, saya munculkan di sini ya. The signal bottom itself itu yang pertama di sini adalah kondisi di mana kita melihat ada bullish divergence ya. Crossing up and then yes, dia creating higher price pada saat itu. Nah, yang di sini teman-teman, yang saya maksudkan signal bottomnya adalah dia crossing up dengan kondisi ini tuh adalah level terendahnya guys ya. Jadi level terendah sejak Mei 2022 waktu crash 2021 waktu crash gara-gara China ban crypto. Yang terjadi seperti itu. Jadi saya bilang apa? Ini potentially bottoming gitu ya. But it doesn't mean kita nggak bear market gitu ya. We are still in the bear market, tapi at least tekanan jual di sini udah selesai dan after that kita ngelihat price rebound gitu. Memang akhirnya turun lagi teman-teman ya, karena ini berbagai katalis lah ya yang menjadi pendukung. But currently kita punya yang namanya signal baru ya, dan ini bukan hanya pada time frame, tidak pada time frame daily. Jadi kita ngomongin dari tadi time frame daily, yang ini kita ngomongin time frame weekly ya. Weekly itu lebih rare, lebih jarang, dan ini jelas lebih rendah daripada sebelumnya. Yang artinya kalau misalkan dalam penjelasan di, kalau teman-teman lihat ya, ada namanya tuh hidden bullish divergence ya, hidden bullish divergence ya. Tapi ingat ya, jangan terlalu optimis dulu, sabar dulu guys, tarik nafas ya. Tarik nafas dulu ya. So hidden divergence itu artinya apa? Itu artinya dari segi harga ya, dia creating higher low, tapi indikator momentumnya, either itu RSI, MACD, atau stochastic RSI, itu creating yang namanya lower low. Ini masuk dalam kategori bullish divergence, and that is exactly what currently happen, teman-teman. Ya. Tapi apakah dari sini langsung piung ke atas? Itu yang saya kurang begitu yakin, ya. Lah, Vin, terus apa poinnya lu ngomongin ini gitu kan ya? Oke, here's the point guys ya. Let me tell you guys ya, what's the point gitu. Are you ready ya? Nah, gini guys. Bitcoin itu punya habit ngisi fair value gap. Saya udah pernah bahas sama teman-teman berkali-kali. Oke, nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, berkali-kali, guys. Oke, every time Bitcoin creating fair value gap on the weekly time frame, at least kamu bisa memperkirakan bahwa at some point Bitcoin itu akan ngisi fair value gap tersebut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat nih suatu saat gitu ya, kayak 68.000 ini, woi all time high, saatnya Bitcoin tembus terus ya to the moon dan bla 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 gitu. Anda ingat Kevin pernah bilang kalau ada fair value gap on the weekly time frame, gua harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi diisi dulu sebelum dia nanjak. And what happened teman-teman? Ya, that is exactly what happened gitu. Price fill the fair value gap, baru kemudian dia nanjak ya. After dia nanjak kan kita bisa lihat
ada another fair value gap gitu kan. Wah, price going up, going higher, ada another fair value gap. Oke. Di sini juga sama, another fair value gap. Nah, ya, tuh tonton lihat tuh, ya. Banyak nggak fair value gap? Banyak kalau di weekly time frame. Ya, eventually price isi fair value gap-nya. Kalau saya hapus, dia isi paling bawah tuh bahkan. Jadi dia isi di sini, ya. Tap, and then boom, naik lagi. Oke. So price going higher, creating another fair value gap di sini, creating another fair value gap di sini ya. Ini saya kasih highlight karena warnanya, karena ada dua ya, saya kasih highlight teman-teman. Anda bisa lihat yang pertama dia test, dan dia going higher. Ya. Yang pertama dia test, dan dia going higher. Nah, yang ini jadi hutang nih. Tinggal pertanyaannya kapan kan itu diisi. And then price consolidate ya, dia start going down. Guess what guys? Di mana dia ketahan? Saya kasih garis ya. Tuh. Pas di fair value gap, closing weekly berminggu-minggu. Nah, di sini terbentuklah fair value gap. Ya, Anda bisa lihat price testing, fair value gap, and then going lower. Right? So, pertanyaannya adalah, sekarang ada nggak fair value gap yang belum diisi? Dari recent movement, di swing high to di swing low, ada nggak? Kalau teman-teman langsung aware, oh iya ada nih tuh. Itu aja tuh, makanya saya bilang teman-teman ya, beberapa hari lalu ya ekspektasi saya sebenarnya nggak terlalu complicated ya. Saya cuma ngelihat Bitcoin ada possibility testing ke 80.000 dengan adanya signal ini. Saya pikir ini akan mengkonfirmasi potentially bottoming saat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak ini bisa nggak ya lebih rendah lagi dari sini, bisa, but later ya, after teman-teman dia ngejemput liquidity-nya. So where's the liquidity? Gitu kan ya. Karena katakanlah orang mau jualan gitu sekarang. Mereka mau jualan. Para whales ini mau jualan. Anda bisa lihat harga ketahan di zona tersebut. Kenapa ya bisa ketahan? Mungkin mereka juga tahan diri. Gue mau jualan juga nggak bisa nih. Karena nggak ada yang beli. Kalau liquidity lagi seret nggak ada yang beli, gue paksa jual. Yang terjadi harga crash. Gue jual jadi murah. Ngapain gitu kan ya, mendingan gue sabar sedikit nunggu harga lebih tinggi, and this is might be the price yang mereka coba hunting, dan kebetulan ada di zona 80.000 tadi terdapat fair value gap diiringi dengan konfirmasi berupa si MACD tadi ya. MACD tadi mungkin bottoming untuk time frame weekly, but it doesn't mean nggak bisa turun lagi ya. Ingat teman-teman, 27 November yang saya bikin video itu, after that ya 4 hari kemudian dia turun dulu. Oke, jadi bukan berarti dia nggak bisa turun gitu. Nah, katakanlah di sini, oh dia weekly-nya bottoming nih kata Kevin gitu. Ini pasti to the moon gitu. Nggak juga, bisa jadi turun dulu. Maybe 68K gitu kan. Reasoningnya apa Vin? Kenapa dia bisa turun dulu? Oke, guys, we have a first ya, bull cross di exponential moving average 21 dan 34. Sejak terakhir kali kita ngelihat cross itu terjadi pada 12 Januari 2026. Oke. So when it cross, teman-teman, biasanya di Bitcoin itu ada proses retest. So for example like this one ya. Oke, kamu bisa lihat di sini dia mengalami bear cross, price create lower low. Terus mungkin orang berpikir kayak, wah dia break support, ini udah pasti OTW ke bawah langsung terjun gitu kan. Ternyata enggak teman-teman. Prosesnya adalah mencangkup isi lagi-lagi fair value gap ya. Saya kasih di sini value bentuknya adalah duit dolar gitu kan. And then price retest EMA 21, rejected untuk pertama kalinya, kemudian dia naik lagi, ambil liquidity, ambil fair value gap ini, and then what happen next adalah price rejected dan create lower low. Ya, jadi ada proses retest dulu, baru kemudian harganya responsif. Kira-kira seperti itu. Nah, pada case sekarang teman-teman, kita tahu weekly ada fair value gap 80.000. Di sini 62% retracement, golden pocket ada di 81.000, so maybe roughly around 80 ribuan ya, kita bisa bilang teman-teman, dengan kisaran $79.335, ini merupakan fair value gap yang akan bentuk di time frame daily. Jadi ada small fair value gap kalau kalian aware di situ tuh ya. This is the small fair value gap. Oke, saya kasih penebalan di sini supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Tuh ya. We do have a fair value gap di situ. Oke, so teman-teman sekalian, dengan demikian
Ya 75.000 gimana Vin? Ya ini kayaknya semu nih ya, ini kayak resistance kuat gitu kan ya. Nah kita bicara sedikit lebih ke short term ya. Jadi kalau kalian lihat prosesnya adalah ABC saya bilang tadi, karena mengacu pada Elliott Wave Theory yang kita kenal dengan istilah double tree. Di sini kalau dari time frame internalnya teman-teman, Anda bisa lihat secara detail ya. Prosesnya kalau misalkan kita melihat terbentuk double tree, dan intinya adalah kalau kalian lihat terbentuk zigzag nih, ABC gitu kan teman-teman. Ya misalnya ABC gitu ya. Kalau ini kan karena flat, jadi dia ABC terus 1 2 3 4 5 ya. ABC di sini berarti 1 2 3 4 5, ABC 1 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 A. Oke. B-nya 1 2 3 ABC gitu kan teman-teman. Jadi kita balik lagi ke teori ini. Ya, Anda bisa lihat di bagian zigzag. Jadi kalau zigzag itu ada 5 wave correction. Ya, ada 5 wave ya untuk memulai ya di sini. Jadi kondisinya adalah nih teman-teman lihat ya. 1 2 3 4 5. Oke. Now, what we have currently adalah 1 2 possibly ini maybe 3 di sini, 4 dan 5. Ya, kalau secara karakteristik kayak gini teman-teman, ya saya jelasin. Jadi wave 1 kedua itu biasanya 70% lebih retracement-nya, bisa sampai 79 ya. Ini secara probabilitas cukup tinggi di 79%. Lalu dia naik mengejar ke wave 3 ya, sub wave 3 teman-teman sekalian. Ini kalau misalnya kita pakai langsung aja cheat sheet ya teman-teman ya. Ya. Wave 3 adalah extension dari wave 1, 1618, 175, 175 sampai 2618 ya, kira-kira begitu. Itu berarti kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Jadi saya pakai Fibonacci dari 1 ke 2, kita tarik seperti ini. Kemudian kita munculin tuh level-levelnya tuh ya. Ada 175, ada 162 tadi yang disampaikan ya. Kebetulan pas di 175 precisely ya, kalau teman-teman lihat di sini kita pakai yang kayak gini nih ya, ini kecil sekali, aduh kekecilan, tapi ya udahlah ya teman-teman, bisa kelihatan dikit ya teman-teman. So dari 1618 sampai 175 itu probabilitasnya paling tinggi di angka 45%. Jadi lebih kurangnya kalau teman-teman perhatiin, what happened with Bitcoin adalah dia testing ke 175. Jadi pas di situ sub wave 3. Nah, ambil Fibonacci dari wave 2 ke wave 3. Biasanya karakteristik dari wave 4 itu adalah 38,2% sampai 50%. Nah, kamu drag ke samping, guess what? Pas 38,2%. Ketahan di $70.000. Nah, sekarang untuk ngejar ke subwave 5, kita bisa lihat price extension daripada subwave 1. Di 61,878% sampai 78 di 100%, itu 40 sampai 30% probabilitasnya. Teman-teman tarik Fibonacci extension, lagi-lagi gunakan subwave 1 seperti ini, lalu Anda tarik ke bawah dari subwave 4 ya, di sini kira-kira. Habis itu teman-teman munculin levelnya 61, 78, 100 ya. Pas teman-teman sekalian kalau kita lihat ternyata angkanya 100% ya. Jadi 100% movement dari subwave 1 seperti ini. Kamu bisa tarik ya dari wave 4. Ya, saya nggak copy ya teman-teman ya, saya nggak copy. Copy deh boleh tuh ya. Jadi sebelah-sebelahan ya teman-teman, saya bawa ke samping. Pas ya, 100% pergerakannya gitu. Nah kalau misalkan ini udah finishing, ya katakanlah udah finishing, itu artinya wah kecil nih kemungkinan tuh dia naik lagi gitu, lebih tinggi gitu ya teman-teman sekalian. Berarti next move-nya possibly adalah kebentuk ABC corrective wave like this one. A, B, C. Oke, bisa lebih rendah nggak? Mungkin gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ambil acuannya adalah, oh, Vin, di time frame daily dia mau retest nih, EMA21 gitu. Ini EMA21 dia mau retest nih. Di mana kira-kira? Ya kan? Kita bisa antisipasi 70.000, 70.000, ya, 70.500 lebih kurangnya. Artinya 70,5 itu di sini. Pas di area OB-nya, ya, di area order block-nya. So, kita bisa expecting harga retest ke situ. A, B, and C wave. Oke. Buat apa teman-teman? Buat larger A, B, and C wave. Jadi bisa munculin kayak gini, cycle teman-teman. Ya, saya ganti warna hitam biar lebih ketara. Oke. So, this is the A wave, the B wave, and then the C wave naik ke atas. Ke atasnya mana, Vin? 80.000 yang tadi kita bahas tuh. Di sini ya, kebetulan itu berarti kita bukan menganut ya, tapi mengadopsi teori daripada double tree yang tadi saya sudah jelaskan, which is yang ini teman-teman ya.
double tree. Ya, kira-kira begitu teman-teman sekalian ya. Itu artinya kita finishing overall all of this movement adalah W, X, dan Y. Ya, di finish, habis itu kita ambil Fibonacci dari atas ke bawah, probably dia testing ke 50%. Kalau bisa bilang dia nanti kayak 50% terlalu dekat ya, 62% lah ya. Ini adalah gold, kita bisa bilang adalah dead cat bounce ya. Teman-teman nanti bilang ini adalah bear flag pattern and then potentially dia going down gitu. Ya probably kayak begitu teman-teman ya. Tapi ini untuk internalnya dulu, jadi kalau kita ambil kesimpulan adalah possible untuk dia retracement dulu ya. Tapi ini ada fair value gap, abis itu dia naik lagi gitu. Iya bisa juga teman-teman sekalian, itu juga possible. Artinya sesimpel subwave 5-nya belum beres gitu ya, masih bisa naik lagi gitu. Dengan proyeksi target ini bisa sampai ke 1618-nya gitu. Jadi Anda tinggal pakai extension ya, balik lagi pakai extension. Jadi ambil tarik dari sini, saya tarik dari sini aja deh ya. Biar nggak mengganggu teman-teman. Di sini ke 1, kemudian ke 4. Nah, kira-kira di sini. Jadi kita bisa tarik di level 100 sama 162. Nah, ini tadi kan 162-nya ada 78248 gitu. Tapi saya pikir ini less likely karena kalau kayak gitu berarti dia nggak ada B wave-nya gitu ya. Jadi kalau ada B wave-nya akan lebih make sense menurut saya. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu guys ya. Semoga penjelasannya bisa nyerap ke teman-teman ya, karena ini sedikit advance, sedikit complicated jelasin ya, karena jatuhnya nanti orang bisa memberikan kesan bahwa ini cocokmologi lah dan bla 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 gitu kan. Padahal kan ini kita bicara semua serba atau semua tentang probabilitas gitu. Ada berbagai kemungkinannya. Kita belum ngomongin soal katalis pendorongnya seperti Fetcher yang akan digantikan. Kemudian juga apakah optimisme untuk perdamaian ini bisa jangka panjang ya, dan gimana kita lihat dampak daripada si PPI-nya dan bla bla bla, itu masih banyak teman-teman yang bisa dibahas gitu kan. Cuma untuk saat ini saya akan konsentrasi ke situ. Semoga teman-teman bisa mengerti bahwa saya bukan mencoba untuk memproyeksi atau memprediksi, ini lebih kepada menganalisa dan membaca kira-kira berbagai skenario atau possibility yang bisa terjadi, sehingga by the time itu terjadi kita udah siap ya. Saya udah gak kaget gitu kalau misalnya suatu saat nanti Bitcoin naik, saya nggak kena bull trapnya gitu kan. Tapi saat nanti Bitcoin turun, saya juga nggak panik untuk jual semua Bitcoin saya probably, atau nggak buru-buru beli karena maybe kita bisa dapat diskon lebih murah. Kira-kira seperti itu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update, in the next live session. Cheers guys, bye bye.